Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, aku kan beritahu kita orang di Brunei ini kalau nggak ada kereta api rugi besar Brunei ini. Apa gunanya kereta api ini? Yang penting membawa orang bekerja. Di mana-mana negeri pun yang membawa orang kerja ini kereta api. Kalau di bandar-bandar besar bukan lagi kereta api itu di atas, di bawah tanah kereta api itu mengangkut orang kerja. Kalau pagi-pagi itu panas tuh orang manggil rush hour, tren itu pun panas. Kalau di Jepun masa rush hour tuh tren pun panas, bukan lagi duduk tuh berdiri, bukan lagi berdiri, ini padat. Ada orang tuh, aku pernah melihat videonya, karena di padatnya orang atau dalam tren disuruhnya berpadat. Waktu di Jepun dalam tren itu bukannya di padat dalam bus. Dalam bus aku pernah melihat orang di padat, tapi di tren tetapi bawah tanah atau ada pernah lihat. Bukannya pernah ke Jepun lah, pernah lihat dalam video. Kalau ini terjadi benar-benar lah, orang menolak orang. Apa itu? Ada orang menolak orang ini masuk ke dalam padat. Cuma punya orang padatannya sadin itu penuh dalam tin yang itu tak padatnya. Jadi ini lihatlah skenario akan datang di Brunei. Ada banyak orang terdapat berita orang muda lah, macam zaman apa nih, Maisan nih, orang itu seorang ada cerita tuan sudah di Bali awal untuk wisdom. Bila start orang bekerja, ada sudah cerita, bukan lagi masa kerja, masa sekolah sudah orang ada cerita. Masa ngambil A-level umur orang lepas 18 tahun, terdapat cerita sudah masing-masing. Tapi ada juga banyak kawannya ada bercerita. Ceritanya kawannya ada bercerita nih, dia datang ke rumah kawannya itu membawa ke sekolah. Hari-hari itu ya bawa kawannya itu ke sekolah. Tapi lama saya damam indah sekolah lah, nakon kawannya tuh, kawan aku ni damam dah sekolah, dia pun ikut dah sekolah tuh. Nah itulah yang kulihat lah. Mungkin barangkali banyak kawannya dah sekolah, malas datang sekolah. Tapi kalau dia ada kereta sendiri mungkin lain lah kali ya. Dia kan dah sekolah, dia pun drive. Cuma itulah. Kedua, ini ceritanya kawanku sendiri ya, dia dapat kerja di Belaid.
banyak kerja besar lah, kerjanya orang kerja biasa-biasa lah. Lain tidak dapat kerja semut ya aku dapat kerjanya, tapi mana pun kerjanya pun ada berita, dia pun udah pandai drive, dia ada biskal mungkin jauh lah rasanya. Dia dah dapat kerja itu. Itulah adanya future di dunia ini, orang muda-muda lah yang ingin bekerja, misalnya di Pulau Mara Besar atau dia mau 2.000 orang tuh mencari orang 2.000 orang bekerja, dan datang lagi ada industri di sana, industri halal, industri aluminium, industri repair kapal, banyak di pelabuhan itu, pelabuhan mungkin apa nih, mungkin dibesarkan pelabuhan di Muara. Tentunya kalau orang ingin bekerja datang ke sana tanya, ada kerja banyak, yang pandai driver kah, yang pandai operate keren kah. Mungkin kalau orang adanya orang itu bisa langsungnya sihat, soalnya aktif, soalnya orang tuh ngambil ke dia, kalau jadi crane operator kah, jadi apakah, jadi driver apa nih, pempotek, itu apa saja kerja di sana. Tapi sekiranya kalau tidak ada kereta api bawa dia ke sana, gimana? Sampai dia dapat bekerja, rugi kita bernaik, rugi ya, atau namanya rugi itu artinya labor force Brunei tidak digunakan, sebab tidak ada logistik. Kita pun tahu kalau Brunei ini tidak ada kereta api, rugi, sebab menambah pengangguran. Pokoknya tidak ada kerja, tidak ada gaya bekerja, tidak ada kereta. Itu dah sebabkan menambahnya pengangguran itu tidak ada kereta api. Kalau ada kereta api lain lah, it's different dunia ini. Orang aktif, senang mencari kerja, bersemangat orang, senang ya kalau ada kereta api di Brunei ini. Sekiranya ada kerja di Blight ini, mencari ya di bandara itu misalnya, punya mahal tambang kereta api ya, RM1.30 sehari pulang balik. Murah kan tambang kereta api di Brunei. Sebab apa yang murah? Ini mesti plan ke dia lah. Tadi pikirkan macam mana orang itu bayar setahun sekali yang bayar orang 500. Jadi dia boleh kemana-mana anytime. Artinya tiket tahunan. Itulah caranya untuk merangsangkan orang Brunei ini bekerja. Tiket kereta api itu murah tapi dibayar setahun sekali, itulah. Jadi banyak orang pikirkan berbaloi kan kereta api di Brunei ini.
orang membeli tiket biar counter, dia akan berjalan ke Blait misalnya, beli tiket atau ndak baloi lah ke uang guna ini bukan ramai, tapi kalau dikenakan uang guna ini kalau kamu naik kereta api bayar 500, bayar sekali saja 500. Siapa anda mau naik kereta api ya, jadi 500 itu boleh lah, macam harga insurans kereta itu, ataupun dia itulah harga insurans kereta, setahun sekali dibayar. Lagipun parent pun happy tuh bayar 500 untuk anaknya bekerja, daripada yang balikan kereta, balikannya tiket 500. Bekerja tokonya, uang bekerja tokonya memberikan tiketnya 500, dimana kalau kan bekerja di Muara itu 500 ya, sebenarnya 500 boleh ya, sampai ke Muara. Jadi tiket itu mesti bayar 500 ya, masuk kemana saja akan berjalan semua itulah caranya kalau ada kereta api di Brunei ini. Tujuannya yang sebenarnya memudahkan untuk orang mencari bekerja lah, untuk orang mencari kerja. Kalau sehari bayar RM2, pulang balik RM4, itu jareh tuh, membayar hari-hari itu. Sebulan berapa itu? Kalau sehari ya berjalan pulang balik RM4, sebulan berapa hari? 20 hari ya bekerja, so berapa tuh? RM80 sebulan. Kalau setahun kali lagi dengan 12 kali 8 berapa tuh? 700, berapa? 800. Ini tiket jual 500 kan murah kan, tiket itu ya, itulah yang dimahalkan ya, bukan untuk mencari untung, tujuannya untuk supaya orang dapat bekerja, mengurangkan pengangguran di Brunei. 500 saja seorang. Berapa orang kan orang di Brunei ini? 450.000. Ambilkah 400.000 500 tahun, 500 kali dengan 400.000, 200 juta dapatnya setahun. 200 juta itu besar sebetulnya. Nah, setahun Greenty pendapatan kita itu 200 juta setahun. Masuk dalam account apa nih, company kereta api itu. Railway, Brunei Railway kah namanya, Brunei Railway, BR, Brunei Railway misalnya lah namanya, masuk dalam account BR. Oke. Jadi kalau ada kereta api di Brunei ini, ada 16 stasiun lah, artinya sepanjang
jalan highway itu ada stasiun 16 stasiun, banyak tampaknya jaganya dari Sungai Taraban, Belait, Penaga, Seria, Lumut, Sungai Liang, Pelisai, Bukit Beruang, Tanjung Tutong, Bukit Panggal, Bukit Panggal, Ujung Tutong atau Jelutong Park. Ini di stasiun lepas itu Tanah Jambu, lepas itu Lambak Kanan, Tanah Jambu, Muara. Sepanjang itu ada, sepanjang hari itu ada lagi stasiun. Orang pun senang setiap stasiun itu udah jauh-jauhan, orang tinggal hampir stasiun itu banyak. Kalau tidak pun ada servisnya lah, lepaskah membawa ke stasiun itu dari rumahnya. Ada bus disediakan, misalnya Canggih silakan ada dipanggil driverless bus pakai AI. Ini dapat program bus itu, terus itu untuk datang ke rumah. Adalah caranya itu. Aku sudah kontak negeri Cina yang supply AI bahasanya. Aku beritahu dalam punya konsep lah, bahasanya tahu tidak seorang membeli tiket itu disediakan macam dia punya macam dia punya signal. Jadi kalau ditekan saja bas itu tahu ada orang manggil ke dia rumah mana. Itulah. Jadi orang itu pun tekan signal atau bas pun datang ke rumahnya. Itu fokuslah. Bas tahu ya orang itu kan ke stasiun, jadi bas itu pun bawa ke dia ke stasiun. Jadi kalau sudah ya balik sekarang dalam bas itu ya dapat tekan program, dia akan balik ke rumah. Itulah. Jadi orang Cina yang beritahu apa yang kupikirkan untuk dapat membuat itu keadaan orang diguna ini modern transport. Jadi bukannya apa untuk menarik orang memakai kereta itu, dari bayar pakai dari bayar kereta. Di skala boleh lah, ya paling sering boleh dia drive lah. Tapi untuk hari-hari dia punya untuk dia bekerja pakai saja. Tetapi jadi apa untungnya Brunei kalau orang pakai kereta api? Ini dah untungnya Brunei kurang memakai minyak. Sudah kurang memakai minyak, kerjaan untung. Tapi ini nampak untung itu bawa tani nampak kerjaan tahu kerjaan dengan minyak ini banyak minyak Brunei ini dapat diekspor, dapat diekspor, banyak duit dapat daripada jual minyak ke luar negeri. Kerjaan Brunei akan lebih dapat untung menjual minyak itu ke luar negeri daripada yang menjual minyak ke arah rakyat. Sebab minyak jual ke arah rakyat ini murah.
subsidi ya. Subsidinya nih sampai 300 ke 400 juta setahun. Nah, sekiranya kurang sedang beberapa kan berita. Jadi kalau dapat save misalnya 200 juta, kan untung 200 juta, perusahaan untung 200 juta, yang dibelanjakan untuk subsidi 100 juta saja. Itu untungnya. Ada kereta api di Brunei ini mengurangkan memakai minyak dan mengurangkan belanja subsidi minyak. Tadi kami dapat tiket 200 juta. Jadi kalau ada kereta api memang turis bertambah di Brunei. Siap orang di Brunei ini sudah. Masa sebelum ada kereta api ini banyak cerita dalam internet yang baru-baru ini tidak lagi ke Brunei ya. Contoh tadi paham untuk kenapa yang nggak mau pergi ke Brunei ya. Kalau ada kereta api sekurang-kurangnya orang dapat melihat Brunei ini dari ujung ke ujung. Area dia ke Belaid, misalnya melihat Bandar Belaid, jalan-jalan di Bandar Belaid. Besoknya jalan-jalan di Bandar Seria ke, besoknya lagi ya jalan-jalan di Bandar Tutong. Ya itulah, jadi dorang dah borengah melihat Sultan Paat saja. Tulisan ini kurang suka jalan-jalan mah. Suka jalan-jalan, dan kami pikir tulisan ini suka kan melihat akuarium. Itu memang orang suka lah melihat akuarium itu. Tapi kalau kamu kan melihat akuarium ke Hongkong kamu, nah itu ada akuarium besar di Hongkong. Ada ikan lautan nih. Jadi buatnya dalam macam bukit, dalam akuarium. Jadi ikan ini pusing-pusing dah, keliling-keliling arah bukit itu, berenang-renang di Hongkong. Tapi kalau sudah kami melihat itu dapat melihat hari-hari dia ke sana. Lama boreng ya kan. Ya kalau orang yang borengan ini melihat tempat, tidak perlu tempat itu bisa sangat asal dia berjalan saja. Dia pernah kemari ya, dia pernah ke Belaid, dia pernah ke Tutong, dia pernah ke Seria. Ya itulah tulisannya. Ini bawa kameranya, ini bandar di Belaidnya. Walaupun beberapa usulnya apa jumpa di Belaid itu, yang di Belaid itu ininya murah, telepon bimbit sana tu, beritahu kawannya balik telepon bimbit di Belaid itu murahnya. Apalagi kawan-kawannya itu datang lagi ke Belaid itu, beli telepon bimbit misalnya lah. Apakah ini dah tahu tulisan ini? Pernah ada melihat di Seria, orang Rusia, tulis Rusia, kembali orang apa nih yang kayak motong rumput ini, yang disikot ini, banyak orang beli. Tetap seorang mengangkut satu injin sikot ini. Dia pun lihat injin sikot ini terpulang. Orang suka kembali di Syria.
makin murah harganya. Engine sikot di Syria dulu tuh nggak sudah anu ya, yang tadi tahu lah macam itu lah. Kadang-kadang turis ini jalannya di baik, jumpai apa mobile telepon, kali ya ke Syria apa dijumpanya, misalnya ini speaker yang pakai apa nih, Bluetooth itu, ini bagus nih speaker di mana beli di Syria misalnya, jumpai barang-barang macam ini kan, kita dorong anu tuh orang turis ini suka jalan-jalan kadang lihat barang-barang itulah. Jadi atur ini beri kemudahan kalau ada kereta api itu, dorong jalan pakai bus misalnya lah, turis ini ingin ke Kemiri lah misalnya juga. Nah, tapi itu sampai Sungai Teraban ada bus untuk Kemiri dari Sungai Teraban. Tambangnya pun misalnya RM2 sekali jalan ke Sungai Kemiri atau balik RM2, RM4. Itulah Sungai Teraban ke Kemiri itu menuju jauh, 40 kilometer ya. Ya punya distance daripada Sungai Teraban ke Kemiri itu. Bagus dibuat di ujungnya Sungai Teraban supaya orang sana kan Kemiri kali boring ya, Brunei mau dia lihat Kemiri misalnya, orang Brunei pun suka juga Kemiri. Dulu sekejap itu masa ada orang Kemiri jalan di sungai Teraban dia itu ada beberapa orang. Sekarang ini penuh dengan kereta. Orang Brunei suka Kemiri ya. Mungkin barang di sana murah kali ya. Bagi aku ada beberapa murah bandar. Kalau makan di sana tuh, kalau di sini RM10 tuh kenyang sudah. Kalau di Kemiri keluar ke 30, 40, pasar bunyinya 40 RM. Ya itulah, ditambah 50 RM. Nah, jadi kira-kira kalau 40 RM untuk berapa tuh? RM15. Nah, di sini RM15 kenyang sudah tuh. Kalau RM70 dapat bikin kari kambing situ, dapat kari kambing, sayur, minumannya apa tuh, buka soya bean, boleh sudah tuh. Kalau RM7. Nah, ini kadang-kadang tadi Kemiri itu RM40. Nah, kalau dilihat murah lagi makan di Blaita. Cuma itulah kemudian ya itulah tadi mesti kira benar-benar. Jangan lihat RM10 30 RM itu. Jadi makan 40 RM. Nah, di makan di Belait RM7. Nah, kan mana yang mahal di Kemiri itu ya. Nah, itulah. Jadi iyalah tadi ya, Brunei ini kalau anda ada kereta api rugi.
Lagipun kereta api ini pakai elektrik, macam kereta elektrik, pakai elektrik. Tapi ini sama aja tu lah, kereta api ini ada motor, kereta elektrik ini pun ada motor. Jadi kalau kereta elektrik, kita ini charge ya, baterinya jalannya pakai bateri. Tapi kalau kereta api ini pakai solar, sudah tu pasang banyak solar panel. Jadi dikira berapa solar tu mengeluarkan tenaga elektrisiti dipanggil dalam megawatt hour, berapa megawatt hournya. Jadi dikira berapa megawatt hour yang dipakai motor tu. Sudah buat kira-kira megawatt hour ini yang dapat daripada solar tu lebih tinggi daripada megawatt yang digunakan untuk menjalankan kereta api ini 6 buah kereta api ini, 6 kereta, 6 buah. Jadi satu buah itu ada motornya dalam 200.000 kilowattnya. Sudah dikira-kira rupanya yang digunakan oleh kereta api itu sedikit daripada yang dikeluarkan oleh solar panel itu. Jadi seolah-olah ini makai solar power sebenarnya. Nah, bukan mana tu? Tadi kereta itu berjalan dengan tenaga percuma daripada solar power tu. Kan untung. Jadi kalau ada kereta api, tadi merugikan diri sendiri lah. Ini ada kereta api dan digunakan teknologi seolah orang memakai kereta minyak free, macam minyak free ya. Itulah. Jadi untung di mana tu? Harga elektrisiti itu yang dikeluarkan oleh solar power itu yang dipasang di jembatan. Jadi solar panel ini dipasang di siring jembatan atau dia susun ya. Sudah kukira tu berapa ribu sampai 100.000 solar panel tu boleh dipasang. Disangkut ya arah siring ya, ada dinding tu. Dinding ya, tetapi ini berjalan atas jembatan. Mesti dibuatkan jembatan. Jadi tidak ada tekanan traffic jam, tidak ada mengacau kereta. Dia di atas jembatan. Yang ku tahu di mana ni Penanjung Tutong atau traffic lightnya tu panjang tu berkiu. Lepas satu kadang belum lagi lepas satu lagi di sana tu lemas tu. Jadi kalau pakai kereta tadi memang stuck tu di sana. Jadi kalau kereta api atas jembatan ni ada kisah tu, jalan saja. Kita guna kereta api ni tidak diganggu oleh traffic jam. Kalau tanya estimate dia datang sana tulak daripada Sungai Teraban 5.5. Tanya estimate sejam setengah ya sampai ngantuk kira-kiranya.
1,5 jam ya sampai. Lagipun kereta api ini modern driverless. Ini mau menggunakan driver, jadi itu nih pakai driverless. Dapat diprogram di negeri mana pun, negeri Cina pun ada tren itu yang ada pemandu, ada orang monitor arah screen kereta api itu berjalan. Itu programmer lah, jadi program ya berhenti arah stesen. Kalau stesen itu ada orang ya berhenti tu. Kalau stesen itu ada orang ya tahu tu. Jadi tasinya saya tu, itulah apa ni yang pakai AI, artificial intelligence, itulah. Jadi kereta api ini tidak perlu laju lah. Kalau ini negeri jiran, wush, itu laju berhabis loh, 350 km sejam. Tapi di Brunei ini 200 km sejam itu sudah cukup. Kalau laju pun tidak ada guna-guna, sebab ya kalau laju ya berarti lambat. Ya mesti awal sudah slow down, ya laju kan. Dan dia banyak tambahan, kurangnya waktu itu. Dalam 15 menit lajukan dia 250. Ya kurang dalam 5 menit situ lajunya sampai. Jadi tidak guna. Brunei ini dari ujung ke ujung 120 km saja. Stesen ini banyak, sampai 16 stesen. Gunanya untuk bukannya tadi mau sampai ujung ke ujung atau laju, ini mau mengambil penumpang sebanyak yang boleh. Mana tahu bukan sudah orang Belait mau bekerja di Muara, orang Syria pun ada yang mau bekerja di Muara, orang Lumut pun ada yang mau bekerja di Muara, orang Tutung pun ada yang mau bekerja di Muara. Itulah, yang di Jerudong pun ada yang mau bekerja di Muara. Jadi mengangkut kerjanya sudah sampai di Muara Karang. Ada lagi bus, driverless bus, membawa ke tempat bekerja. Ya itulah, ya itu baru ya Brunei apa nih maju. Baru aku katakan Brunei ini mencapai tahap maju, wawasan 2035. Selagi ada tetapi aku berani yang mengatakan kemajuan yang kita ini harapkan. Jadi tetapi itu penting untuk menghilangkan pengangguran, memberi kemudahan orang Brunei untuk bekerja. Jadi pun untung tadi itu ada banyak cuma-cuma 200 juta dari tiket, 200 juta dari pengurangan memakai minyak, dari pelancong lagi. Badan kopi cerita, kalau pelancong kiranya naik pelancong itu, itu untung. Kalau pelancong itu melawat dalam 1.500.000 orang misalnya, untuk Brunei oke itu. Kalau sudah
impas 1 juta atau 1 juta itu pun sudah bagus untuk Brunei ya. Di lain lah Kuala Lumpur itu sampai 17 juta terus datang sana itu lain lah, negeri besar lah. Memang pasar turisnya negeri Brunei ini. Kalau dapat targetnya di Brunei ini 1.500.000 ya, target lancung di Brunei ini membadai sudah. Tapi kalau nggak ada kereta api, aku rasa payahlah. Kalau ada kereta api itu mungkin besar lah. Sebab apa? Ada orang luar memberitahu ya, bahwa Brunei ini ada kereta apinya, pelancong pun datang Brunei ini. Nah, orang luar kan beritahu padaku, pelancong pun datang kalau ada kereta api. Dipikirkan macam itu juga lah. Pelancong suka kan jalan-jalan. Kalau ada kereta api itu udah orang boring. Terus orang dapat jalan-jalan, Belait, Tung, siap lagi orang. Lancong memang orang suka jalan-jalan. Atau mesti pandai ya, untuk menarik lancong ini. Itu ada ceritanya menteri ini yang mau lancong ini dengan saja di bandarnya, mau lancong ini kalau boleh lancong juga ke Belait. Kalau ada kereta api itu senang-senang lah orang ke Belait. Kalau ada kereta api macam mana kan menyuruh orang lancong ke Belait, itu memudahkan pelancong untuk melancong ke Belait. Gunanya kereta api itu pasar gunanya jadi Brunei. Kalau ada kereta api rugi ya, yang paling rugi adalah cucu-cucu lah, generasi yang akan datang akan rugi. Brunei pun rugi, kurang pelancong, kurang tadi makai teknologi, kurang petani menggunakan kuasa solar itu untuk apa nih, kegunaan menjalankan kereta itu. Itu mesti ada banyak tadi macam minyak percuma. Kalau minyak percuma dapat yang murahkan tambang. Kalau pelancong itu harganya RM10 sejalannya untuk ke Belait. Mungkin seorang RM10 itu balik lah. Balik sekarang RM10 juga, RM20. Bagi pelancong mungkin balik lah. Sebab ini negeri dorang, negeri UK nah. Kalau 100 kilometer tu mungkin RM20 bayar harganya lebih mahal, RM25. So negeri Eropah mahal lah. Kalau di Indonesia tambang naik kita wush lah, RM25 US. RM25 di Brunei RM10 murah lah. Tapi ternyata mesti ya orang ucap murah lah, tapi ya
pakai minyak percuma, solar power apakah dikurahkan ini pun, tetapi di Brunei ini bukan laju bandara 200 km sejam. Jadi 200 km sejam untuk harganya udah jauh mahal bandar tuh. Maintenance cost-nya kurang, operation cost-nya kurang, gila. Kalau laju tuh, tetapi itu pun mahal, tetapi itu kalau yang laju tuh, desainnya pun spesialis tuh, desain yang boleh desain yang laju tuh. Iya, di Indonesia ada WUS, kepayahan dia orang kepayahan untuk mendapatkan duit di balik harganya naik kah, mula estimate 5 bilion jadi 7,5 bilion, naiknya 2,5 bilion. Makin mahal. Kadang ada masalah terowong itu ada masalah menggali terowong atau mengenai mana apa yang berterowong, ada tinggi lah gitu ya. Negeri penduduk membuat di Indonesia tu kali terowong atau berapa biji kah terowong di kali macam Malaysia buat ICRL ataupun ada terowong dulu kali ya, kita berinya mahal lah, tapi ICRL itu menjadi pemahal bandar lah. Tetapi yang dah laju 65 km per jam, itu orang mau laju. Tapi di Indonesia ni wush, apa dia laju. Ini sedang-sedang 200 km sejam. Sampai apa deh 6 tren lah, mesti di Bali lah. Jadi kenapa 6 tren? Supaya banyak tren lah tu. Dapat orang menunggu tren sampai sejam. Boring tu, macam nunggu bas sejam. Kadang nunggu bas ni 2 jam baru dia, 3 jam baru dia ada nunggu bas. Jadi tren tu kan yang mau macam tu buat dah 3 tren. Menunggu pun dalam dah sampai setengah jam lah ada dia. Tadi menunggu stesen itu dah sampai setengah jam, ada tren satu lagi tu membawa. Jadi 6 tren lah. Ini negeri yang maju itu pun banyak trennya, bukan satu tren saja. Itu berapa itu. Sebab katanya ini sebenarnya tujuannya untuk membawa pekerja. Pekerja ini ada time-nya. Time-nya pukul 7. Memang jalannya pukul 5.30 sebelum jalan. Jalannya pukul 8. Habis dah sedikit lah. Ingatku masa aku sekolah di UK 9. Masa aku sekolah di Brunei ini pukul 7. Ini biasa awal. Berapa tu? Berapa 7 tu berjalan. 7 tu awal sekali. Aku sekolah di UK pukul 9 akhir. Entah kenapa di sana tu akhir.
Kalau di Brunei ini awal ke-7 tuh start walking tuh, tapi masanya ada fleksi awas sudah pukul 8 pun boleh, pukul 7 pun boleh. Tapi kalau pukul 8 bekerja balik pukul 5, pukul 7 bekerja balik pukul 4. Itulah keadaan di Brunei. Tapi sekolah di UK itu start pukul 9, balik pukul 5. Nah, pagi ke petang. Tapi ingat aku sekolah dulu di Brunei ini pukul 7, pukul 12 habis dia. Pagi saja. Tapi dulu ada pernah sekolah petang juga. Ada juga sekolah pagi, ada juga sekolah petang dulu. Jadi harap-haraplah di Brunei ini ada kereta api ya. Harap dia dapat berpikir, jangan pikir satu sudut saja. Pikirkah apa problemnya, yang benar-benarlah problemnya di Brunei ini. Kalau orang tidak bekerja, tidak ada berita, kita pikirkan tidak ada berita tuh. Bukan orang bekerja ni yang malas, tidak ada berita, cuma bukan bekerja. Jadi itu solusinya, tetapi mana ada lain itu solusinya. Tetapi di Brunei ini bandarnya menguntungkan Brunei, dan untuk mencapai